Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan biodata diri saya. Perkenalkan, nama saya Yuti Ramadana, NPM 2207843. Lokal atau semester 3B non-regular. Tempat tanggal lahir Tapin 22 November 2001. Alamat saya Jalan Pakeporan Kecil, Desa Pakeporan Kecil, RT 01, nomor 8, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Agama Islam, status belum menikah. Pekerjaan saya seorang mahasiswi, cita-cita menjadi orang yang sukses. Email yutiramadana 02211@gmail.com. Saya akan membacakan karangan yang telah saya buat tentang komputer sejauh yang saya tahu untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer. Komputer sejauh yang saya tahu, komputer adalah perangkat elektronik yang memanipulasi informasi atau data. Komputer mampu menyimpan, mengambil, dan mengolah data. Sejauh yang saya ketahui, bahwa kita dapat menggunakan komputer untuk mengetik dokumen, mengirim email, bermain game, dan menjelajah web. Kita juga dapat menggunakannya untuk mengubah atau membuat spreadsheet, presentasi, dan bahkan video. Komputer memiliki dua perangkat, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Apa itu perangkat keras dan perangkat lunak? Perangkat keras adalah komponen komputer yang memiliki struktur fisik seperti keyboard atau mouse. Selain itu, perangkat keras juga mencakup semua komponen internal komputer. Sedangkan perangkat lunak adalah sekelompok instruksi atau perintah yang menugaskan atau memberi perintah kepada perangkat keras tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Contoh perangkat lunak seperti web browser, permainan, dan pengolah kata. Dalam prinsipnya, komputer memiliki 4 fungsi dasar, di antaranya pengolah data, penyimpan data, pemindahan data, dan kontrol atau pengendalian. Data processing atau pengolahan data, yaitu komputer digunakan untuk sehingga dapat menghasilkan output berupa suatu informasi. Data yang diolah umumnya data berupa dokumen, teks, suara, kata, objek, video, gambar, dan grafik. Data storage atau penyimpanan data berfungsi untuk pengaman dan pemakaian kembali data. Komputer dapat melakukan fungsi penyimpanan dan pengambilan data. Misalnya, ketika menggunakan MS Microsoft Word, kita dapat melakukan penyimpanan atau save data tersebut ke dalam hard disk dan juga dapat mengambil kembali data tersebut. Data movement. Komputer juga dapat melakukan pemindahan data dari satu komputer ke komputer lain atau alat-alat output lain. Control atau pengendalian dilakukan oleh komputer, baik pengendalian internal dalam komputer itu sendiri maupun pengendalian eksternal, yaitu pengendalian peralatan lain.
Komputer terdiri dari serangkaian komponen yang dikelompokkan menjadi 3 macam unit, yaitu unit pemasukan atau input, unit pemrosesan atau proses, dan unit pengeluaran atau output. 1. Komponen input. Komponen input adalah komponen hardware yang berfungsi sebagai pintu masuk tugas-tugas yang akan diberikan kepada komputer. Contohnya adalah seperti keyboard. Keyboard merupakan komponen yang berfungsi memberikan masukan berupa data alfanumerik dan interpretasi ASCII lainnya. Pada keyboard terdapat huruf A sampai Z, angka 0 hingga 9, dan perintah-perintah lainnya. Seperti mouse, penghubung antara layar monitor dengan pengguna atau user. Dalam pengoperasiannya, mouse terlihat sebagai pointer di layar monitor. Trackpad fungsinya sama dengan mouse, hanya berbeda pada bentuknya saja. Pen hanya ada ketika layar digunakan merupakan layar sentuh. Fungsinya seperti mouse untuk memberikan perintah, cukup menekan ujung pen pada layar. Mikrofon, komponen yang memberikan masukan dalam bentuk suara. Scanner, untuk memindai gambar yang akan dimasukkan dalam sistem komputer menjadi file digital. 2. Komponen proses. Komponen proses adalah komponen yang fungsinya memproses perintah yang diberikan oleh user untuk kemudian ditampilkan pada komponen output. Yaitu prosesor, komponen utama untuk pemrosesan data. Motherboard, komponen yang menjadi tempat semua komponen berhubungan, seperti hubungan antara komponen input, proses, dan output. Hard disk, untuk menyimpan semua interpretasi yang diperlukan oleh komputer yang sifatnya permanen, seperti dalam sistem operasi komputer. Yang terakhir, memori atau RAM, untuk menyimpan segala aktivitas komputer untuk sementara. 3. Komponen output adalah komponen yang berfungsi sebagai alat untuk menampilkan informasi dari perintah yang telah diproses sebelumnya. Seperti monitor komponen yang menampilkan proses yang sedang dikerjakan oleh komputer. Printer untuk mencetak data ke dalam bentuk hard copy. Speaker untuk memberikan output berupa audio kepada penggunanya. Struktur komputer. Struktur sebuah sistem komputer dapat dibagi menjadi 5, yaitu sistem operasi komputer, struktur 1 atau kosong, struktur penyimpanan, storage hierarchy, proteksi perangkat keras, jenis-jenis komputer. Selain itu, komputer juga memiliki berbagai jenis. Berdasarkan bentuk dan ukurannya, komputer dapat dibagi menjadi 7 jenis komputer. Yang pertama itu komputer portable, yaitu komputer yang mudah dibawa kemana saja, di mana penggunanya untuk keperluan penelitian di lapangan dan untuk berpindah-pindah. Komputer desktop, yaitu komputer yang ada di atas meja. Komputer ini memiliki CPU yang terpisah dan monitor dan keyboard.
3. Komputer plumtop. Komputer yang bentuknya kecil dan bisa digenggam. Jenis ini sudah jarang digunakan sejak ditemukannya smartphone. Komputer tower. Komputer yang bentuknya lebih besar dari komputer desktop biasanya, diletakkan di atas atau di samping meja. 5. Komputer notebook. Jenis laptop, namun dengan ukuran yang lebih tipis. 6. Headbook atau notebook. Jenis notebook yang ukurannya lebih kecil dari notebook pada umumnya. 7. Komputer laptop. Jenis komputer yang dapat digunakan atau diletakkan di pangkuan penggunanya. Laptop memiliki CPU, monitor, dan keyboard yang menyatu dan mudah dibawa kemana-mana seperti yang kita gunakan. Sekian, itu karangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.